Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karamawati dari kelas 3B pagi. Tujuan saya buat video ini adalah ingin menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Lukman. Pertanyaan yang pertama adalah kriteria memilih calon pasangan hidup menurut Islam. Yang kriteria yang pertama adalah beragama Islam, karena sudah kita ketahui bahwa diwajibkan seorang muslim atau muslimah yang beragama Islam menikah dengan seorang muslimah dan muslim pula. Dan kriteria yang kedua adalah taat beragama, karena pada dasarnya seseorang yang taat beragama Islam dapat membawa kita atau menuntun kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah berasal dari keluarga yang baik. Perlu kita ketahui bahwa lingkungan merupakan suatu faktor yang mendukung kepribadian kita sendiri. Maka dari itu, keluarga yang baik akan menciptakan kehidupan yang baik, akan mencerminkan kepribadian yang baik pula. Yang keempat adalah taat dan santun kepada orang tua. Kita ketahui bahwa taat dan santun kepada orang tua merupakan kewajiban seorang anak, sehingga dalam berumah tangga, seorang yang taat dan santun kepada orang tua akan menyayangi kita dan menghormati kita seperti keluarga dia sendiri. Yang kelima adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini adalah bertanggung jawab dalam menafkahi kita, bertanggung jawab dalam membahagiakan kita, bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dan yang keenam adalah berperilaku lemah lembut. Berperilaku lemah lembut di sini adalah seseorang yang berumah tangga dapat mengontrol emosi dia, dapat menahan emosi dan tidak berlaku kasar kepada keluarganya. Pertanyaan kedua adalah bekal yang harus dipersiapkan oleh seorang calon suami atau istri menurut Islam. Yang pertama adalah bekal ilmu dan fikrah. Bekal pemikiran dalam menentukan visi dan misi setelah berkeluarga ini tentunya sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berumah tangga. Karena pada dasarnya kita berumah tangga itu harus memiliki visi dan misi yang jelas, tujuan yang jelas, dan semua harus jelas sesuai dengan agama, sesuai dengan ketentuan agama. Dan yang kedua adalah bekal mental psikologis. Di dalam menjalankan rumah tangga bukan hanya kita bekal ilmu, tetapi kita harus memiliki bekal mental psikologis. Artinya kita harus memiliki kedewasaan diri, kita harus memiliki kesabaran yang lebih ekstra, kita harus memiliki perilaku yang saling menghargai, saling menghormati, sehingga terciptanya keluarga yang rukun, keluarga yang nyaman, keluarga yang tentram. Dan bekal yang ketiga adalah bekal fisik. Maksudnya di sini kita harus memiliki fisik yang kuat, bukan hanya soal hubungan suami istri, tetapi dalam hubungan mencari nafkah atau mengais rezeki. Karena pada dasarnya dalam berhubungan keluarga atau berkeluarga, kita menambah amanah, yaitu dengan keluarga kita atau istri kita atau anak-anak kita, sehingga beban yang kita punya lebih berat dan harus lebih kuat, karena kita dulu bekerja untuk diri kita sendiri, dan kita sekarang dalam berumah tangga kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau memenuhi kebutuhan keluarga. Bekal yang keempat adalah bekal finansial. Perlu kita tahu bahwa rezeki telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi harus diketahui bahwa kehidupan berumah tangga atau kita dalam menjalankan rumah tangga, finansial merupakan faktor pendukung dalam berumah tangga, yaitu kita butuh finansial untuk keberlangsungan hidup, kita butuh finansial untuk kehidupan kita sehari-hari. Sehingga finansial di sini adalah hal yang penting untuk menjalankan rumah tangga. Ya, soal yang ketiga adalah cara memelihara kelangsungan berumah tangga. Yang pertama itu pada saat menikah,
kita harus niatkan pernikahan ini merupakan suatu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kehormatan kita dan memperoleh keturunan. Dan ketika menjalankan berumah tangga, seorang suami dalam mengais rezeki diniatkan untuk beribadah. Beribadah bagaimana? Beribadah dalam menyenangkan keluarganya itu juga merupakan ibadah. Sehingga dalam mencari nafkah itu sebaiknya seorang suami atau seorang kepala rumah tangga itu diniatkan untuk beribadah. Sedangkan kepada seorang istri dalam merawat anak, memasak, mencuci atau mengurus keperluan keluarga itu diniatkan itu merupakan suatu tabungan atau suatu bekal di akhirat nanti yang yang akan diterima suatu saat nanti di akhirat. Yang ketiga adalah ketika ada masalah. Sebaiknya dalam berumah tangga, ketika ada masalah, kita harus menyelesaikannya dengan cara baik-baik. Yang harus kita ketahui bahwa dalam berumah tangga sangat diperlukan yaitu saling jujur atau saling percaya satu sama lain, karena dua hal tersebut itu merupakan fondasi yang sangat dibutuhkan dalam berkeluarga. Adapun hal lain yaitu saling memaafkan dan harus saling sabar satu sama lain. Pertanyaan keempat adalah bagaimana cara mendidik anak menurut agama Islam. Yang pertama itu anak lahir dalam keadaan suci. Yang dimaksud di sini adalah ketika kecil anak tidak memiliki dosa sama sekali, sehingga mereka melakukan perbuatan yang salah atau mereka melakukan kesalahan itu bukan merupakan kesalahan mereka tersendiri atau karakter mereka. Mereka melakukan tersebut karena mereka melihat atau mereka mendengar atau mereka melakukan hal tersebut karena lingkungan mereka yang seperti itu, sehingga hal di sini adalah lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku anak tersebut. Yang kedua adalah orang tua sebagai teladan atau pembimbing bagi anak. Maksudnya di sini adalah orang tua adalah yang paling bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak tersebut. Sehingga sebagai orang tua kita harus memberikan teladan atau kita harus membimbing anak tersebut ke jalan yang benar, atau kita harus memberikan arahan kepada anak tersebut mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan agama. Salah satunya adalah kita harus mencerminkan atau kita harus memberikan pelajaran-pelajaran agama sejak kecil atau sejak dini sehingga tersebut dapat tumbuh dengan baik. Dan yang ketiga adalah memberikan dasar hubungan yang harmonis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang tua, kita seharusnya mengenalkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta dan mengapa kita harus taat kepadanya. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan mengajaknya atau dengan memberikan contoh, yaitu dengan mengerjakan sholat. Kita dapat mengajari anak-anak kita sholat dan kita dapat memberitahu apa manfaat sholat, kenapa kita harus sholat dan seterusnya. Dan yang keempat adalah memberikan dasar hubungan kita terhadap sesama manusia. Pada dasarnya kita manusia adalah makhluk sosial, sehingga kita harus memberikan atau kita harus menanam rasa kemanusiaan kita terhadap anak-anak kita, agar anak-anak kita dapat saling menghargai satu sama lain, dapat saling menghormati satu sama lain, sehingga terciptanya hubungan yang harmonis terhadap sesama manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.